Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Abdillah. Di sini saya akan menganalisis dan mengedukasi sistem transfer uang flat di Indonesia. Pertama, pernahkah kalian mendengar biaya transfer itu lebih mahal daripada uang ditransfer? Misalnya, uang 10.000 ke teman, tapi biaya adminnya 6.500. Rasanya tidak masuk akal, bukan? Nah, inilah yang disebutkan sistem biaya transfer flat. Hari ini kita akan membedakannya tuntas, sejarah, cara kerja, kelebihan, kekurangan, perbandingan dengan sistem lain, dampaknya bagi masyarakat hingga masa depannya. Oke, kita mulai dari sejarah sistem transfer di Indonesia dulu. Pertama, dari era manual sebelum internet banking. Transfer antar bank dilakukan lewat teller, membutuhkan waktu lama dan biaya yang sangat tinggi. Selanjutnya pada era ATM dan SMS banking pada tahun 1990 sampai 2000 tahun 2000-an. Transfer uang mulai lebih cepat, tapi biaya uang flat tetap sama, yaitu 6.500 untuk beda bank. Nah, untuk era mobile banking dan internet banking, yaitu dari tahun 2000 hingga tahun 2015, akses sangat lebih mudah, namun biaya flat masih berlaku. Nah, selanjutnya ada di era global digital pada tahun 2015 hingga 2020, fintech seperti OVO, GoPay, Dana, ShopeePay mulai populer. Biaya transfer ke bank tetap flat, namun tetap lebih murah, yaitu 2.500 hingga 5.000. Selanjutnya ada BI Fast hadir pada 2021. Revolusi banking transfer antar bank, yaitu 2.500 flat, real time dan 24 jam. Selanjutnya kita masuk ke definisi sistem flat. Sistem flat adalah biaya transfer tetap, tidak peduli berapa nominalnya. Contoh, transfer 50.000, biaya 6.500. Transfer uang 50 juta, biaya tetap 6.500. Nah, itu juga seterusnya. Misalnya juga 10 juta, biaya transfernya tetap 6.500. Nah, karakteristik utamanya yaitu transparan, mudah dihitung, tidak proporsional. Selanjutnya pada ilustrasi kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang mahasiswa transfer 20.000 ke temannya untuk bayar kopi. Biaya transfernya 6.500. Nah, itu terasa mahal karena itu lebih dari 30% dari yang ditransfernya juga. Nah, untuk contoh kedua, pengusaha transfer uang 100 juta ke supplier. Biayanya tetap 6.500. Terasa sangat murah, hanya 0,00 sekian. Nah, dari sini kita terlihat siapa yang paling menguntungkan oleh sistem flat. Orang yang transfer dalam jumlah besar, dia akan mendapatkan keuntungan karena hanya beberapa persen saja yang ditransfer untuk biaya adminnya. Selanjutnya adalah kelebihan sistem flat. Pertama, kesederhanaannya. Pengguna tidak perlu hitung presentasi pada uang flat, sistem flat. Kedua, kepastian biaya. Selalu tahu berapa pesan harus yang berapa dibayar. Ketiga, keuntungan untuk transaksi besar. Keempat, standar universal. Mudah diintegrasi oleh bank dan fintech. 6. Kekurangan sistem flat. Pertama, tidak adil untuk transfer yang kecil. Seperti tadi, contoh 1 dan contoh 2. Kedua, kurang fleksibel. Tidak bisa menyesuaikan dengan profil pengguna. Ketiga, kurang menarik di era gratis transfer. Keempat,
potensi eksklusif finansial. Orang yang berpengalaman rendah lebih terbebani. 7. Selanjutnya, perbandingan dengan sistem lain. Sistem proporsional, biaya berdasarkan persentase, misalnya 0,5% dari nominal. Cocok untuk nominal kecil, tapi tidak adil untuk nominal besar. Sistem selanjutnya, sistem gratis transfer. Banyak bank banking digital dan e-wallet memberikan kuota gratis 10-30 kali per bulan. Tantangannya itu ada batasan jumlah transaksi, syarat saldo minimal, atau hanya berlaku di bank tertentu. Selanjutnya, sistem flat, yaitu dia itu menengah, yaitu sederhana tapi bukan selalu paling murah. Selanjutnya, dampak bagi masyarakat dan ekonomi pada sistem flat ini. Pertama, masyarakat umum bisa lebih cerdas memilih layanan sesuai kebutuhan. Kedua, UMKM. Jika transaksi kecil banyak, biaya flat terasa memberatkan. Jika transaksi besar, justru sangat menguntungkan. Ketiga, ekonomi digital. Dorongan bagi kompetitor antar bank dan fintech. Biaya flat rendah seperti BI Fast mendorong lebih banyak transaksi digital, yang dimana sangat membantu sekali masyarakat. Selanjutnya, ada regulasi dan kebijakannya. Di Bank Indonesia menunjukkan BI Fast, yaitu dengan biaya admin 2.500 per transaksi, dengan tujuan inklusi keuangan, efisiensi, dan percepatan ekonomi digital. Untuk OJK mengawasi agar fintech tidak memperlakukan biaya yang terlalu memberatkan. Ketiga, global trend. Negara lain juga menekan biaya transfer, bahkan ada yang gratis. Contoh, di Eropa dengan sistem SPA. Selanjutnya, kita masuk ke studi kasus. Nah, mari kita bayangkan beberapa skenario nyata untuk melihat lebih jelas dampak sistem biaya transfer flat. Bayangkan, kamu adalah seorang mahasiswa yang hanya ingin mentransfer 10.000 ke teman sekamarnya untuk bayar patungan kopi. Dengan sistem flat 6.500, kamu harus mengeluarkan hampir sepertiga dari nominal hanya untuk biaya adminnya. Kalau ini dilakukan 10 kali dalam sebulan, total biaya admin mencapai 65.000. Jumlah ini bahkan lebih besar dari total uang yang ditransfer, yaitu 100.000. Itu sudah melebihi lebih dari 50% ya. Situasi ini terasa tidak adil bagi orang dengan kebutuhan transfer kecil. Nah, sekarang kita bandingkan dengan sistem proporsional, yaitu 1%. Untuk transfer 10.000, biayanya hanya 100. Kalau dilakukan 10 kali, total biayanya hanya 1.000. Jelas sekali, sistem ini lebih ramah bagi transaksi kecil. Bahkan, kalau pakai sistem gratis transfer, yang sekarang banyak ditawarkan bank digital, biayanya Rp0. Artinya, semua uang sampai ke penerima tanpa potongan pajak, tanpa potongan tambahan lainnya juga. Lalu, mari kita lihat kasus berbeda. Seorang pembisnis UMKM yang harus membayar supplier dengan nominal 10 juta per transfer. Kalau transfer ini dilakukan 10 kali dalam sebulan, total uang yang dikeluarkan 100 juta dengan sistem flat 6.500. Nah, total biaya admin hanya 65.000 saja. Nilai ini bahkan tidak sampai 0,1% dari total dana yang dipindahkan. Ini sangat-sangat murah. Tapi bayangkan kalau pakai sistem proporsional 1%, biayanya 1 juta. Tapi bagi pebisnis, selisih uang ini bisa mempengaruhi
harga jual produk, dan keuntungan per bulannya. Ada juga skenario pekerja imigran atau TKI yang harus mengirim gaji bulanan sebesar 20 juta ke keluarga di Indonesia. Jika ditetapkan biaya flat 6.500, hampir tidak terasa. Tetapi jika menggunakan sistem persentase, katakanlah 2% untuk remitansi internasional, maka biaya yang dikeluarkan mencapai 400.000 setiap kali transfer. Dalam setahun, jumlah ini bisa menembus 4,8 juta hanya untuk biaya mengirimnya. Perbedaan ini sangatlah besar, jadi tidak ramah untuk transfer besar yang dilakukan berulang-ulang kali. Dari simulasi ini, kita bisa menarik kesimpulan sederhana. Sistem flat sangat menguntungkan untuk transfer dengan nominal yang sangat besar, tetapi sangat merugikan untuk nominasi kecil. Artinya, selama ini sistem ini secara tidak langsung lebih berpihak kepada kelompok masyarakat dengan daya beli tinggi atau pelaku usaha dengan skala besar. Sementara masyarakat kecil justru akan lebih terbebani. Selanjutnya, masa depan sistem flat. Sekarang mari kita bahas masa depan sistem transfer flat di Indonesia. Apakah sistem ini akan terus bertahan atau akan tergeser oleh tren baru? Pertama, sistem flat ini masih memiliki keunggulan yang besar, yaitu kesederhanaannya. Masyarakat tidak perlu menghitung rumus atau persentase, mereka hanya perlu tahu bahwa setiap kali transfer biayanya sekian rupiah. Kesederhanaan ini membuat sistem flat tetap relevan, terutama di negara dengan literasi keuangan yang masih berkembang. Kedua, hadirnya BI Fast telah menurunkan biaya flat menjadi 2.500 per transaksi. Angka ini relatif sangat rendah jika dibandingkan dengan biaya sebelumnya, 6.500. Bahkan untuk transfer 10.000 pun 2.500 pasti terasa lebih masuk akal daripada 6.500. Hal ini membuat sistem flat kembali bisa diterima oleh masyarakat luas, termasuk kelompok dengan transaksi kecil. Namun, sistem flat menghadapi tantangan serius. Bank digital dan fintech kini bersaing dengan menawarkan gratis transfer. Meskipun seringkali ada syarat tertentu seperti saldo minimal, kuota bulanan, atau hanya berlaku ke bank tertentu. Gratis transfer menjadi daya tarik yang kuat bagi masyarakat. Generasi muda terutama semakin terbiasa dengan biaya layanan gratis ini. Kalau dikedepankan, semua bank digital berlomba menawarkan gratis transfer tanpa syarat, maka sistem flat bisa semakin tersisih. Meskipun begitu, ada kemungkinan sistem flat tetap dipertahankan untuk beberapa jenis transaksi, misalnya transaksi lintasnya negara atau remitansi internasional yang memerlukan sistem pengawalan lebih ketat. Dalam kasus seperti ini, biaya flat lebih memberikan kepastian bagi pengirim dan penerima. Dan itu, untuk transaksi dengan nominal besar, biaya flat tetap akan menjadi pilihan paling logis karena lebih murah dibanding sistem persentase. Demikian masa depan sistem flat di Indonesia, yang kemungkinan tidak akan hilang sepenuhnya, tetapi fungsi akan tetap spesifikasi dan ia akan tetap menjadi standar dasar. Oke, jadi kesimpulannya, dari seluruh pembahasan panjang ini, kita bisa menarik beberapa poin penting. Pertama, sistem transfer flat adalah bagian dari sejarah panjang keuangan di Indonesia. Dari era teror, ATM, SMS, banking, mobile banking, hingga dompet digital. Sistem flat tetap dipertahankan, hanya biayanya terus disesuaikan. Kedua, sistem flat memiliki keuntungan besar berupa kesederhanaan, transparansi, keuntungan bagi transaksi dengan nominal besar. Sistem ini memudahkan masyarakat karena tidak perlu rumus atau perhitungan yang sulit. Namun ketiga, sistem ini juga punya kelemahan
signifikan. Bagi transaksi kecil, biaya flat akan terasa sangat berat, bahkan bisa jadi lebih mahal daripada uang yang ditransfernya. Keempat, kehadiran BI Fast dengan biaya 2.500 adalah langkah besar yang membuat sistem flat lebih inklusif dan ramah masyarakat. Biaya yang lebih rendah membuat transfer menjadi lebih terjangkau, bahkan untuk nominal yang kecil pun. Kelima, masa depan sistem flat akan sangat ditentukan oleh persaingan dengan bank digital dan fintech yang menawarkan gratis transfer. Nah, akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa sistem flat tidak akan menghilang sebegitu saja, tetapi fungsinya akan semakin diversifikasi. Ia akan tetap menjadi pondasi dalam sistem perbankan, terutama transaksi besar dan lintasan negara. Sementara untuk transaksi harian, masyarakat mungkin lebih memilih layanan gratis transfer. Sekian dulu presentasi yang saya sampaikan pada hari ini. Sekian, terima kasih yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.